lingkungan sosial, terutama kampus, kita tidak cuma berinteraksi secara akademik, akan tetapi kita juga berinteraksi dalam hal etika dan perasaan. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila harus jadi pegangan kita, bukan jadi teori kosong. Isu beli buku nggak pernah sepele, meski sering dianggap biasa atau hanya sekedar bercanda, tetapi dampaknya juga sangat dalam loh buat kita. Setiap kita bisa berperan, mulai dari nggak ngikut-ngikutan ngejek, nggak diem-diem aja kalau ada teman kita yang disingkirkan, ataupun minimal kita bisa jadi pendengar yang baik. Ingat, semua itu penting. Pancasila ngajarin kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya kita harus saling menghargai, terlepas dari perbedaan ras, suku agama, budaya, maupun pandangan hidup. Dan etika dalam bersosialisasi itu tidak hanya soal sopan santun, tetapi bagaimana cara kita membuat ruang yang aman agar tidak timbulnya rasa takut ataupun intimidasi. Bullying tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak suasana sosial kita sebagai satu kesatuan. Sebagai bagian dari masyarakat, terutama di lingkungan kampus, kita memiliki peran yang sangat besar untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Kalau lagi ngomongin soal keadilan sosial, itu artinya kita tidak mentoleransi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, verbal, maupun kekerasan emosional. Jadi ayo, kita nggak cuma jadi orang yang pintar, tapi juga jadi orang yang peka dan peduli. Lingkungan kita bisa menjadi jauh lebih aman jika kita saling jaga, dan Pastinya jauh lebih sehat tanpa bullying. Ada seculun tuh. Ayo gas, kita kacau. Weh, lihat nih, Asip si mata 4 masih pacaran sama bukunya. Iya bro, coba culun banget. Tahu nih Kenki sih ya. Kau tinggal di Belanda di mana? Nggak ada aku ganggu kaliannya. Aku tuh cuma suka belajar. Belajar udah bikin lo keren sih, mau jadi profesor kesepian. Apa sih culun? balikin bukunya sekarang. Wah, pahlawan si kutu buku datang nih. Suka ya sama si Culun? Culun bukan hinaan. Lebih baik culun yang punya otak daripada sok keren tapi nggak punya otak. Kau yang udah punya otak. Berisik kalian semua. Aku juga punya perasaan. Asal kau tahu ya, perbedaan itu suatu kelebihan, bukan alasan untuk dibully. Sih. Dari teman-teman sekolah menimpa seorang remaja di Kota Batu, Jawa Timur. Korban mengeluhkan sakit di bagian kepala dan seluruh tubuhnya hingga Korban saat ini meninggal. dirawat di rumah sakit terjadi untuk di menjalani lingkungan pemeriksaan sekolah, tapi lanjutan. juga di rumah, tempat kerja, bahkan di dunia nyata. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 itu terdiri dari 4 orang. Ada Haikal, Turbo, Saidina, serta Hasim. Ayo kita ngomong. Sorry ya bro, soal kemarin kami sudah kelewatan bang. Iya bro, maaf. Aku juga minta maaf bro. Sebenarnya aku iri sama kepintaranmu. Aku nggak masalah sih, cuman aku sedang kalau kita bisa saling menghargai. Wah, lihat nih, siapa sekarang yang nongkrong dengan si kutu mungkin. Sekarang kan kami berteman baik. Siapa sangka? Kadang sebuah perubahan dapat dimulai dari keberanian kecil untuk meminta maaf. Ya, ternyata minta maaf dan berbuat baik tidak membuat kita menjadi lemah, tapi malah buat kita lebih dihargai. Iya, karena perubahan bukan dari rasa takut, melainkan dari keinginan untuk berubah menjadi lebih baik.
Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh seorang atas kelompok individu lainnya yang lebih lemah secara fisik, mental, maupun sosial. Ada 4 poin utama bentuk bullying. Yang pertama adalah fisik, seperti memukul, mendorong, dan melakukan tindakan kekerasan lainnya yang dapat menyakiti tubuh korban. Yang kedua adalah verbal, misalnya mengejek, menghina, dan memberi julukan yang merendahkan. Yang ketiga adalah psikologis, yaitu mengintimidasi, memunculkan, menyebarkan humor, dan memanipulasi perasaan korban. Yang keempat adalah cyberbullying, yaitu bentuk perundungan melalui platform digital seperti menyebarkan ujaran kebencian, ancaman, dan mempermalukan korban secara daring. Adapun dampak etis dan sosial dari bullying itu sendiri, ada 3 poin utama yang perlu kita pahami. Pertama, pelanggaran martabat manusia. Artinya, bullying bisa membuat seseorang merasa direndahkan dan kehilangan harga dirinya sebagai manusia. Kedua, kerusakan mental. Korban bullying sering mengalami stres berat, depresi, bahkan bisa muncul keinginan untuk bunuh diri. Ini sangat berbahaya dan tidak boleh dianggap remeh. Yang ketiga, gangguan sosial. Bullying menciptakan rasa takut, tidak nyaman, serta bisa memicu perpecahan di lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, atau masyarakat luas. Selanjutnya, kajian bullying berdasarkan nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Bullying bertentangan dengan nilai ajaran agama yang mengajak kita kasih sayang, toleransi, dan sikap saling menghormati sama ciptaan Tuhan. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelaku bullying melanggar prinsip keadilan dan tidak memperlakukan korban secara manusiawi. Etika kemanusiaan mengharuskan semua orang untuk saling menghargai, bersikap empati, dan adil. Ini mencerminkan perpecahan, diskriminasi, dan konflik yang dapat merusak persatuan. Dalam masyarakat yang majemuk, tindakan bullying dapat merusak harmoni dan toleransi antar individu dan kelompok. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masalah bullying harus diselesaikan melalui dialog, mediasi, dan kebijaksanaan. Demokrasi yang sehat menolak kekerasan dan tekanan termasuk dalam bentuk bullying. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korban bullying biasanya mengalami posisi lemah secara sosial. Masyarakat harus menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua tanpa diskriminasi. Bullying merupakan pelanggaran etika yang serius karena merusak nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Dalam perspektif Pancasila, semua bentuk bullying harus kita tolak dan cegah. Implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi landasan sosial dan moral untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat. Baik, hari ini kita bersama dengan narasumber kita, Ibu Ida Suryanti SPD yang merupakan guru BK dari SMP Negeri 7 Tarakan. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu apakah bullying itu termaksud tindakan yang berkaitan dengan isi dari Pancasila? Ya, menurut saya itu bertentangan ya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, apa jenis pembulian yang paling sering terjadi di lingkungan pendidikan? Khususnya sekolah ya? Iya. Ya, kalau bullying yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah yaitu bullying verbal. Kenapa bullying verbal? Karena kebanyakan siswa itu menggunakan kata-kata yang kasar, kemudian julukan negatif, kemudian ancaman-ancaman yang berulang ya, sehingga bertujuan untuk menyakiti, mempermalukan, kemudian menghina korbannya, sehingga korbannya terkadang merasa insecure gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan antara bercanda dan tindakan bullying secara etis? Untuk membedakan bercanda dengan bullying sebenarnya mudah ya. Kalau bercanda itu
Gini, bercanda dan bullying itu tergantung dari niat dan dampak yang dilakukan. Kalau bercanda itu tujuannya adalah menghibur, kemudian tidak terjadi kesalahpahaman, kemudian tidak terjadi ketersinggungan ya. Kemudian kalau bullying itu tujuannya sudah jelas, meremehkan, menghina, menyakiti, kemudian membuat orang lain tidak nyaman. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak bullying bagi korban? Kalau dampak bullying itu sebenarnya luas sekali, dan yang paling signifikan itu adalah dilihat dari segi psikologisnya, kemudian dari hubungan sosialnya, kemudian dilihat dari fisiknya. Nah, kalau itu semua kita kaitkan, tentu itu sangat mempengaruhi dari kesehatan mental korban, kemudian kehidupan sosialnya. Lalu yang paling mempengaruhi itu kalau siswa itu adalah akademiknya. Nah, itu kalau misalnya dia menjadi korban bullying, otomatis akademiknya juga akan mempengaruhi dari tindak bullying tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya agar pelajar juga ikut sering untuk tidak melakukan bullying? Tentu pendidikan Pancasila itu sangat perlu ya diterapkan sebagai upaya pencegahan dalam perilaku bullying di sekolah. Contohnya adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai toleransi, kemudian saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia, khususnya siswa-siswi yang ada di sekolah. Baik, pertanyaan terakhir, apa pesan yang Ibu sampaikan kepada masyarakat agar bisa lebih sadar mencegah bullying, terutama di zaman sekarang yang serba digital dan penuh perbedaan? Gimana untuk mengatasi atau mengantisipasi ya terjadinya bullying itu dimulai dari dengan cara memberikan edukasi tentang dampak bullying, kemudian penguatan empati, kemudian pembentukan aturan yang tegas dan signifikan. Kemudian artinya di sini adalah yang signifikan adalah memberikan aturan yang konsisten, ya, juga tegas dan konsisten. Supaya apa? Supaya pelaku bullying ini juga paham bahwa ada intervensi gitu ya yang dia terima dengan apa yang dia lakukan, termasuk perilaku bullying tersebut. Sehingga penerapan upaya yang kita lakukan ini bisa mencegah perilaku bullying atau tindakan bullying sejak dini. Jadi dari tayangan tadi kita jadi ngerti loh, bullying itu bukan cuma soal fisik atau omongan yang menyakiti, tapi juga soal nilai-nilai yang harus kita pegang sebagai bangsa, kaya rasa keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Lewat cerita dan penjelasan tadi, kita belajar bahwa Pancasila bukan cuma hafalan, tapi juga pedoman hidup untuk menjadi lebih bijak dan manusiawi. Jadi yuk mulai dari diri sendiri, jangan jadi pelaku, jangan juga jadi penonton yang diam saja. Kalau bisa bantu ya bantu, kalau bisa jaga ya jaga. Semoga video ini bisa menjadi pengingat kita semua, dan juga semoga video ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, saling support, dan bebas bullying. Sampai jumpa di next project. Tetap semangat dan jadi pribadi yang keren. Nggak cuma cerdas, tapi juga beretika. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Lihat nih, si Asif, si kutu buku bicara sama buku terus. Oh, di sini aku yang ambil. Tolong. Nih. Diubah katanya. Udah kan aku bicara tadi, kau lagi. Sabar lah.
Ulang kan bicara. Suara harimaunya lempeng banget. Foto kami. Sip sip. Satu, dua, tiga. Satu, dua, Oke, baik. Hari ini kita akan bagi tugas kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu ada Amel, ada Oke, selanjutnya adalah kelompok 3. Ibu, semangat. Iya, silakan Mas. Paham? Oke. Adil, aman, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat. Bullying menciptakan perpecahan, diskriminasi, dan konflik yang dapat merusak persatuan. Dalam masyarakat yang majemuk, tindakan bullying dapat merusak harmoni dan toleransi antar